Coba deh pikirin, pernah nggak sih ngerasa kalau sains tuh kayaknya nggak bisa ngejelasin semuanya? Kayak misalnya rasa bahagia yang meluap-luap, makna di balik sebuah penderitaan, atau bahkan pengalaman sesimpel nikmatnya minum kopi di pagi hari. Nah, hari ini kita bakal ngebahas fenomenologi, sebuah cara pandang yang justru menempatkan pengalaman personal kita di pusat segalanya. Oke, buat ngerti kenapa fenomenologi ini bisa dibilang revolusioner, kita mesti mundur dikit ke sebuah krisis dalam cara kita memandang pengetahuan. Sebuah krisis yang ternyata dipicu sama satu ide yang dominan banget. Jadi gini, selama ratusan tahun, cara kita berpikir itu didominasi sama yang namanya positivisme. Intinya sih simpel, kalau sesuatu itu nggak bisa diukur, ditimbang, atau dibuktiin secara objektif, ya itu nggak dianggap sebagai pengetahuan yang beneran. Pendekatan ini emang luar biasa banget buat ilmu alam, tapi masalah mulai muncul pas kita coba terapin ini ke manusia. Nah, disinilah letak krisisnya. Terus gimana dong sama pengalaman kita sehari-hari? Rasa seneng, sedih, galau, atau intuisi pas lagi belajar? Karena hal-hal ini nggak bisa diukur pakai penggaris kan? Akibatnya, dunia batin kita seolah-olah dikesampingkan, dianggap nggak ilmiah. Nah, untuk ngejembatanin kesenjangan ini, muncullah sebuah pendekatan baru yang, wah, radikal banget di awal abad ke-20. Sebuah cara untuk menjadikan pengalaman sebagai pusat perhatian lagi. Dan inilah yang namanya fenomenologi, studi tentang apapun yang muncul di kesadaran kita. Kuncinya di sini, tujuannya itu bukan buat nyari tahu kenapa kita ngerasain sesuatu, tapi untuk ngejelasin sedetail mungkin, kayak gimana sih rasanya pengalaman itu sendiri. Slogan dari pendirinya, Edmund Husserl, itu kayak sebuah ajakan, kembali kepada hal-hal itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya, coba deh, lupain sejenak semua teori yang pernah kamu baca. Fokus aja sama pengalaman yang lagi kamu jalanin sekarang, apa adanya, tanpa filter. Ini tuh pergeseran cara pandang yang gede banget. Coba bayangin deh, biasanya kalau kita lihat lukisan, otak kita langsung jalan, wah bagus nih, atau jelek ah. Nah, pandangan fenomenologis itu minta kita buat nahan dulu tuh penilaiannya. Stop, jangan ngejudge dulu. Coba deh, deskripsiin aja. Warna apa sih yang kelihatan? Bentuknya gimana? Perasaan apa yang muncul? Jadi, kita ngelihatnya benar-benar murni. Oke, terus gimana persisnya cara kita ngelakuin pergeseran ini? Husserl ini nggak cuma ngasih ide doang loh, dia juga ngasih metode yang jelas. Husserl nyebut metodenya reduksi. Biar gampang, bayangin aja kayak lagi ngupas bawang. Lapisan paling luar, reduksi fenomenologis, itu pas kita nyingkirin semua asumsi kita tentang dunia nyata. Nggak usah peduli bendanya beneran ada apa enggak. Fokus aja sama gimana ia kelihatan buat kita. Kupas lagi, lapisan kedua, reduksi eidetis. Di sini kita cari esensinya. Dari berbagai pengalaman, apa sih inti yang bikin pengalaman ini jadi pengalaman itu? Nah, di paling dalam, di intinya ada reduksi transendental. Disinilah kita nemuin kesadaran murni itu sendiri yang jadi sumber semua makna. Husserl emang yang memulai revolusi ini, tapi dia nggak sendirian loh. Ada pemikir-pemikir keren lain yang ngambil idenya terus dikembangin ke arah yang baru dan seru banget. Jadi kalau Husserl fokusnya ke kesadaran murni, muridnya, si Heidegger, nanya pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih artinya ada di dunia ini? Terus Merleau-Ponty datang dan ngingetin kita, jangan lupa sama badan. Kita kan ngalamin dunia ini lewat badan kita. Nah terakhir, Schulz bawa semua ide canggih ini ke ilmu sosial buat ngerti gimana sih kita ngebangun realitas bareng-bareng di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita bakal lihat gimana filsafat yang kayaknya abstrak banget ini, ternyata jadi alat riset yang praktis dan powerful banget di zaman sekarang. Jadi gini, beda sama penelitian biasa yang nyari sebab akibat, fenomenologi ini dipakai buat ngegali makna di balik pengalaman manusia. Tujuannya itu bukan buat ngetes hipotesis, tapi buat bener-bener ngertiin sebuah pengalaman dari sudut pandang orang yang ngejalaninya langsung. Intinya, kita mau nangkep esensi dari pengalaman hidup mereka. Prosesnya ini benar-benar nuntut penelitinya buat jadi pendengar yang baik. Pertama, mereka harus ngesampingin dulu semua prasangkaan mereka, istilahnya bracketing. Terus mereka nyemplungin diri ke data, kayak hasil wawancara gitu, buat ngerasain dan nangkep makna intinya. Dari situ, mereka mulai analisis, nyari tema-tema kunci yang terus muncul. Dan terakhir, mereka mendeskripsikan inti atau esensi dari fenomena itu persis seperti yang dialami partisipan. Jadi ini lebih dari sekedar analisis data ya, ini proses yang dalam, butuh empati buat ngelihat dunia dari kacamata orang lain. Terus, siapa aja sih yang pakai metode ini sekarang? Wah, ternyata banyak banget di bidang-bidang penting. Misalnya di psikologi, buat ngerti gimana rasanya hidup dengan kecemasan. Di dunia pendidikan, buat ngerasain langsung gimana pengalaman seorang murid belajar pakai metode baru. Dan di bidang kesehatan, ini penting banget buat memahami apa yang sebenarnya dirasain pasien, bukan cuma lihat angka-angka di rekam medis. Intinya,
Fenomenologi itu ngasih suara buat mereka yang pengalamannya seringkali nggak kedengeran. Jadi, pada akhirnya, fenomenologi itu bukan cuma sekadar filsafat, tapi ini tuh sebuah ajakan buat kita semua, buat ngelihat dunia dengan cara yang baru. Mungkin besok pagi pas lagi minum kopi, coba deh berhenti sejenak. Jangan cuma diminum. Coba tanyain ke diri sendiri. Apa ya esensi dari pengalaman minum kopi ini? Kebenaran apa yang bisa kita temuin kalau kita benar-benar perhatiin? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.